Halo semuanya, kita akan lanjut jahit saku celana bagian belakangnya. Pertama kita jahit cup nutnya dulu. Kita jahit sekali seperti ini. Nah lanjut kita balik ke atas untuk jahitannya. Nah tujuannya biar lebih kuat. Nah biar tidak mudah lepas benangnya. Setelah itu kita cekeris-cekeris kayak gini, kita elus biar dia rata. Kalau bisa teman-teman nanti tinggal di setrika. Nah, untuk lebar sakunya di sini aku pakai ukuran inci seukuran 4,5 inch ya, karena ini untuk celana sekolah, celana anak-anak. Ini sakunya saku bobok ya teman-teman, untuk saku celananya. Selanjutnya kita ambil kain foringnya. Nah, untuk kain foringnya aku cekris tengahnya seperti ini dengan ukuran lebar sekitaran 16 cm dan panjangnya sekitaran 40 cm ya teman-teman. Nah kemudian kita jahit di sini, ini untuk mengikatnya kita jahit jarang-jarang agar tidak terlepas nanti, tidak bergeser-geser. Setelah itu nanti setelah sudah selesai kita jahit sakunya kita lepaskan. Selanjutnya kita ambil bahan untuk bibir sakunya yang sudah kita tempelkan kain Vislin atau kain keras yang disetrika. Selanjutnya kita bagi dua, kemudian kita jahit sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi. Kita jahit dari ujung. Nah kita jahit langsung kita kunci jahitannya, kemudian kita lanjut jahit ke ujung satu lagi, kemudian kita kunci juga jahitannya. Nah selanjutnya kita jahit satu lagi untuk lapisannya dari atas, sama juga dengan ukuran untuk jarak jahitnya sekitaran 0,7 cm ya. Nah ini sesuaikan ya selera ya untuk lebarnya nanti. Ini tujuannya untuk kelebaran bibir saku ya. Setelah itu kita potong-potong untuk benang berlebihnya. Lanjut kita belah di tengah teman-teman ya. Nah cara membelahnya seperti ini ya, perhatikan teman-teman, benar-benar diperhatikan jangan sampai nanti salah terpotong. Nah kita buka bagian ininya, bagian tengahnya. Lanjut kita cekris sedikit, kita gunting sedikit, kemudian kita balik seperti ini. Lanjut ini kan sudah kelihatan, kita lanjutkan pengguntingannya hingga ke ujung jahitan. Nah jangan sampai habis ke ujung ya teman-teman, sampai kira-kira tinggalkan 1 cm baru kita jahit atau kita potong runcing. Nah seperti ini hasilnya, kita potong runcing. Nah begitu juga di sebelahnya, sama juga kita gunting seperti ini, berhenti sebelum nyampai ke ujung, kemudian kita potong runcing seperti ini. Tujuannya ini adalah menjadi pengunci agar jahitan sakunya itu jauh lebih rapi. Nah kemudian kita buat seperti ini, kita lipat. Nah kemudian kita bentuk bibirnya seukuran yang sudah kita buat jarak jahitannya, yaitu 0,7 cm. Ini sesuaikan ya, kalau saya kan buatnya seperti ini, teman-teman boleh buat lebih kecil atau lebih besar. Lanjut kita jahit di pinggir. Nah di pinggir-pinggir bibir sakunya, dan sesuaikan untuk jaraknya seukuran 4,5 inci ya. Nah sesuai dengan lebar sakunya. Kemudian kalau sudah seperti ini adalah hasil jahitannya rapi. Kemudian potongkan benang-benang yang berlebih. Lanjut dorong ke dalam untuk lapisan bibir sakunya, sama juga kita dorong ke dalam. Nah kemudian kita rapi-rapikan. Nah di sini kan ada benang yang kita jahit jarang-jarang tadi sebagai ikatannya, kita lepaskan kembali. Nah setelah dilepaskan, setelah semuanya sudah habis benang-benangnya baru kemudian, nah bagian sudut ini kita dorong ke dalam. Ini adalah sisa kain lebih yang kita potong runcing tadi, kita dorong ke dalam. Nah kalau ada nonjol ke atas, kita dorong lagi ke dalam seperti ini. Lanjut kita tarik, kemudian kita rapikan dengan cara menarik-narik seperti ini. Untuk lapisannya kita rapi-rapikan biar lebih rapat. Kemudian kita jahit di pinggiran sudutnya seperti ini. Nah kita potong dan sisakan kain untuk kampunya. Kemudian sebelahnya sama juga, kita jahit di pinggir sesuai dengan
potongan runcingan ujung saku tadi. Selanjutnya kita jahit lapisannya menempel langsung dengan kain furing dari sakunya seperti ini. Kita jahit. Nah ini kan ada dua, kita pertama jahit dulu lapisan bawah ini, langsung jahit lurus aja, tak perlu dikunci jahitannya, tidak apa-apa. Lanjut. Nah kita balik seperti ini, kemudian kita tutup untuk kain furingnya dan kita ukur untuk lebar sakunya. Biasanya saya pakai ukuran 15 sampai 16 cm ya untuk ukuran sakunya. Jadi karena ini ukuran sakunya untuk saku anak-anak, kita buat ukuran sekitaran 15 cm saja sudah cukup. Nah kemudian kita jahit dari atas di pinggir sakunya ya. Nah kita kunci jahitannya di sini, kita putar seperti ini untuk kain celananya. Lanjut kita jahit lagi pas di pinggir-pinggir ya. Nah kemudian putar ke bawah, baru dikunci jahitannya. Setelah sudah seperti ini, jangan lupa potong benang-benang berlebih, kemudian baru kita jahit lapisan satu lagi yang akan kita jahit langsung tempelkan ke kain furing sakunya. Nah jahitnya dari dalam seperti ini, mohon diperhatikan jangan sampai salah untuk kalian jahit. Kemudian potong benang-benang berlebih. Selanjutnya, nah ini untuk kain furingnya kan terlalu lebar teman-teman ya, jadi kita potong dulu sedikit di sampingnya dan sisakan kampu sekitaran 1,5 cm sampai 2 cm. Nah untuk tujuannya biar bisa kita lipat, sama juga sebelahnya karena ini kelebaran. Nah selanjutnya kita lipat. Nah lipatannya itu bagian atas kain furingnya itu kita lipat runcing. Nah tujuannya nanti agar kalau sudah jadi celana nanti tidak ketarik. Nah untuk sakunya kita jahit di pinggir-pinggir saja, sesuaikan ukurannya, kecil boleh, besar sebesar sepatu mesin jahitnya boleh juga. Biasanya kalau saya ambil ukuran terkecil aja. Nah bagian sini kita dorong ke dalam untuk kain furing sakunya, lanjut kita jahit. Nah jahitnya pelan-pelan aja agar rapi untuk hasilnya. Lanjut jahit ke atas, kemudian bagian atasnya nanti tinggal dilipat runcing seperti ini sambil dijahit. Teman-teman yang belum paham boleh teman-teman pahami dan diulang-ulang videonya, nggak masalah. Oke, ini sementara sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya bagian atas ini kita jahit langsung di kain celananya. Kalau ada sisa lebih kain kita potong. Nah untuk hasilnya sementara seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi teman-teman. Biar lebih rapi, agar lebih rapi lagi teman-teman, nanti tinggal setrika aja, hasilnya kayak gini. Nah ini untuk saku celana anak-anak, bisa juga kalian aplikasikan untuk saku celana orang dewasa. Nah itu sakunya sudah jadi. Demikian teman-teman untuk videonya, semoga kalian sukses, semoga ini membantu. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel Adi Taylor. Sampai jumpa di video selanjutnya.